ini saya akan membahas sumber hukum. Namun sebelumnya itu, mari kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum itu. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Nah, kita tahu bersama bahwa adapun sumber-sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material adalah kesadaran hukum warga masyarakat dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan, di mana kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan sumber formil adalah sumber hukum di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan. Jadi kita tahu bersama bahwa secara singkatnya, hukum formil itu merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Nah, adapun tempat di mana dapat ditemukannya aturan-aturan termaksud sebagai sumber hukum formil, yaitu ada 5. Yang pertama undang-undang, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga traktat, yang keempat kebiasaan, dan yang kelima doktrin. Yang pertama itu undang-undang. Apa sih yang dimaksud dengan undang-undang? Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan presiden. Nah, undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi dalam politik dan hukum yang mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Nah, yang kedua itu jurisprudensi. Apa sih yang dimaksud dengan jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dengan undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nah, yang ketiga itu yaitu traktat. Apa sih yang dimaksud dengan traktat? Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat itu yaitu kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap dan lazim dan formal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum yang berada di Indonesia. Yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Nah, hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Masalah yang timbul terkait sumber hukum itu adalah masalah-masalah yang akan menimbulkan berbagai sanksi-sanksi yang tegas dan memikat dan memaksa. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.